Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan dari teman Matalang untuk membahas part 3-nya. Kemarin itu adalah santri saya yang duet, artinya yang lomba baca kitab Muqaddimah kitab Ihya 5 baris apa 6 baris itu ya. Itu Muqaddimah ya yang dibaca, Muqaddimah kitab Ihya, bukan ke belakang, di awal-awal kitab Ihya Muqaddimah dari Alhamdulillah, dari Ahmadullah itu. Nah, itu santri saya dapat kiriman itu sekitar setengah jam sebelum saya syuting santri saya, dari teman saya Lora Asadi. Kalau ingin tahu ada itu nama akunnya yang pakai nomor itu, ini nih ya, ini beliau yang ngirimi saya setengah jam sebelum saya syuting. Saya panggil santri saya, kemudian saya sodorkan karena mereka sudah kelas 6, karena Al-Miftah itu di kelas 4 ya, kalau di ranting kelas 4, kelas 5 MRT, kelas 6 Alfia. Jadi saya langsung sodorkan Alfia, saya berikan. Nah, ini biar ketahuan siapa yang paling banyak salahnya membaca Muqaddimah ini. Oke, sampean bandingkan sendiri. Saya bacakan di sini, saya jelaskan. Ini final terakhir sudah. Siapa yang paling banyak salahnya dan siapa yang paling banyak benernya ketika membaca Muqaddimah kitab Ihya yang awal-awal kitab Ihya, ndak ada yang awal lagi itu. Dari bismillah, di bawahnya bismillah. Dan ini yang dibaca hanya 5 baris apa 6 baris itu. Nah, Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawalian wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdal hamidin. Santri saya membaca hamdu, kemudian Pak Kiai Muharrar Hudori membaca hamda. Oke, siapa yang benar? Oke, yuk kita buktikan. Pak Muharrar menjadikan ini sebagai maf'ul mutlak atau masdar karena beliau menerjemahnya, mengartikannya, memaknainya dengan pujian orang-orang yang memuji. Berarti ini adalah kedudukannya sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari mana itu, Pak? Ya, wong di depannya sudah ada Ahmadu Hamdan. Ini masdar lafdi namanya. Kalau lafad dan maknanya masdar sama dengan lafad dan fiilnya, maknanya fiilnya, maka ini disebut masdar lafdi. Nah, terus hamda kok dari masdar lagi, dari mana? Ingat, Pak, wa ingkana ini adalah domirnya sa'an. Yatado'alu kan musnad ilaihnya atau fa'ilnya belum Anda sebut. Berarti yang betul itu adalah hamdul hamidina, karena menjadi fa'il dari lafaz yatado'alu. Lanjut ke bawah. Wa usalli wa usallimu ala rusulihi saniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil basyari sairil mursalina. Pak Kiai Muharrar membaca sairi, santri saya membaca sairo. Yang betul, ini muta'addi, membutuhkan maf'ul. Solawat yang mengumumi, kata Pak Muharrar, solawat yang meratai bersama Sayyidil Basar, yakni Nabi Muhammad, terhadap seluruh utusan. Nah, berarti sairo ini sebagai objek, maka yang benar adalah sairo alias maf'ul B. Oke, lanjut. Wastakhiruhu, Pak Muharrar membaca wastakhiru, sedangkan santri saya membaca wa astakhiru. Alasan santri saya setelah ditanyakan, karena ini adalah huruf hamzanya ini adalah huruf mudhara'ah, berarti hamzah qat'i, tidak bisa diwasol. Benarkah demikian? Benar. Kalau huruf mudhara'ah, Pak, tidak boleh diwasol ya. Yaf'ulu, af'ulu, diberi fa'f'ul, tidak boleh. Karena bukan hamzah wasol. Beda dengan istaf'ala, itu hamzah wasol, fastaf'ala ya. Jadi yang betul wa astakhiru, bukan wastakhiru. Salisan fi mamba, ini amba'asu. Santri saya membaca fi mamba'asa atau fi ma imba'asa, karena setelah saya tanyakan katanya itu fi'il madi. Sedangkan Pak Kiai Muharrar membaca amba'asu. Kalau amba'asu apa ya? Disebut fi'il madi, bukan fi'il mudhari, bukan. Jadi yang betul fima imba'atha, imba'asa, imfa'ala, imba'asa.
Fa'ilnya azmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddini. Jangan dibaca ulumuddin kata Pak Kiai Muharrar. Nah, di sini santri saya agak salah pertamanya. Wa antudi apa namanya itu? Yang betul wa antadibu. Wa antadibu. Ifta'ala yafta'ilu. Yafta'ilu, aftailu, antadibu ya. Bil mudhari liqad ta'ajjubi karabian ayyuhal adilul mutaghali fil adli min baini zumratil jahidina. Sama-sama betul di sini. Al musrifi. Santri saya membaca al musrifu. Maka yang betul, yang mana yang betul? Al musrifu, Pak. Yang betul karena ini menjadi naat ke ayyuhal adilu, ke adilu itu. Sifatnya al musrifu. Yang betul ya, al musrifu naat atau sifat. Kalau man'utnya rofa, tentunya juga harus rofa. Al adilu itu fit taqri'i wal inkari min baini tabaqatil munkirin al ghafilina. Sama di sini. Nah, di sini uqdatis sumti menjadi uqdatas sumti. Kenapa kamu membaca rofa itu? Karena menjadi fa'il dari halla. Halla. Jadi halla fi'il. Bina apa berarti itu? Halla itu? Bina mudha'af. Bina mudha'af. Uqdat itu jadi apa? Menjadi fa'il. Fa'il harus dibaca Rofa. rofa. Fa'il itu Pak Muharrar. Kata anak ini bukan kata saya ya. Falaqad halla an lisani. Santri saya membaca uqdatu, Pak Muharrar membaca uqdati, kemudian berubah menjadi uqdata atau gimana? Oke. Wa tawwaqani, santri saya membaca uqdatu, Pak Muharrar membaca uqdatu juga, kemudian wakiladata. Yang santri saya membaca begini, falaqad halla an lisani uqdatus sumti wa tawwaqani uqdatul kalami wa kiladatun nutki. Sementara yang Pak Muharrar falaqad halla an lisani uqdatus sauti, kemudian uqdatis sumti, kemudian uqdatas sumti, apa uqdatus sumti lupa saya. Kemudian watawakani uhdati, kemudian menjadi uhdatul kalami wa kiladatan nutki. Begitu yang Pak Muharrar. Oke, kita bahas secara maknanya dulu. Falaqad halla, benar-benar telah melepas an lisani, dari lisan saya. Melepas apa? Uqdatas sumti, ikatan untuk diam. Wa tawwaqani uhdatal kalami, dan telah mengalungkan terhadap saya. Apa yang dikalungkan? Maf'ul bihnya adalah uhdatal kalami, tanggung jawab untuk bicara. Maksudnya begini. Jadi ada yang melepaskan sesuatu agar Imam Ghazali ini tidak berhenti bicara. Artinya harus bicara, begitulah. Ternyata fa'ilnya itu ada di belakang, ma anta muthabirun alaihi. Ini begini, sebab kamu seperti itu, maka aku harus berbicara. Jadi yang Pak Muharrar gimana? Ma anta ini bahkan oleh Pak Muharrar dijadikan sebagai gimana? Ma masdari apa madrufiyah ya? Dimaknai apa tadi? Selamanya apa gimana itu? Selagi apa itu? Ini mahnya dijadikan fa'ilnya. Jadi apa yang melepaskan uqdatas sumti sehingga saya harus bicara? Ma'anta, karena ulah kamu, begitulah. Jadi saya harus bicara. Ikatan mulut saya untuk diam ini sudah saya lepas. Sudah dilepaskan, melepaskan terhadap ada sesuatu yang melepaskan ikatan mulut saya. Apa yang kamu kerjakan itu? Begini maksudnya. Maka yang betul di sini santri saya agak salah juga. Yang Pak Muharrar kacau. Kacau. Jadi falaqad halla an lisani uqdatas sumti wa tawwaqani uhdatal kalami wa kiladatan nutki. Pak Muharrar kalau memang dibaca uhdatul kalami tapi atopnya uhdat kiladata di sini kan repot. Nah, apa yang melepaskannya? Yang melepaskannya apa sehingga dia harus bicara? Ma anta muthabirun alaihi minal ama. Sikap kamu yang seperti itulah itu. Kamu yang selalu demikian, seperti ini. Maka saya harus bicara. Ikatan ini sudah kulepas, begitu ya. Jadi ini muridnya terlepas biar tidak bicara. Nah, karena kamu seperti itu. Jadi ada orang misalnya seperti orang Wahabi. Terus ini bid'ah.
Kami diam selama ini kan, dari tahun berapa orang-orang Aswaja itu tidak ada yang main, jarang yang main YouTube, Facebook, TikTok untuk membantah mereka. Mereka semakin jadi-jadi, maka kami harus melepaskan ikatan diam ini untuk melawan kalian. Begitu loh. Ya. Jadi ada berapa kesalahannya di sini? Yang Pak Muharrar dan ada berapa yang santri saya. Ini santri saya ya, saya sodorkan. Langsung sodorkan. Mereka memang tidak tahu, ditanyakan bagaimana maksudnya. Mereka tidak tahu, karena di Al-Miftah itu pertama awal-awal anak-anak itu memang disuruh belajar ini, belajar mengingat ini seperti ini, mesti bacaannya seperti ini karena menjadi ini seperti ini. Nah, lapangan mereka adalah Fathul Qorib dan kitab Sulamut Taufik. Jadi lapangan mereka itu adalah Fathul Qorib, Sulamut Taufik, kemudian Kifayatul Awam di kelas 6-nya itu terus seperti itu. Itu yang, nah ini adalah barang baru bagi mereka. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah barang baru bagi mereka. Tapi saya coba. Nah, sekarang bandingkan di antara pembina, pengarang, pencipta, pencetus dan penemu metode cepat baca kitab yang 3 tahun bisa pegang pondok dengan santri bocil, mana yang lebih banyak salahnya dan mana yang lebih banyak benarnya. Selamat berpikir.